Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Andriko Ardian dengan NIM 2310913 dari kelas 4D, kita angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah PTM penyakit tidak menular. Nah, di sini saya akan mengambil judul yaitu efek emosional pada jantung, sindrom broken heart itu nyata. Nah, di sini saya akan menjadi beberapa materi yang saya akan bahas di video ini. Simak videonya sampai habis. Nah, yang pertama, sini saya akan menjelaskan apa sih yaitu broken heart. Nah, dalam istilah medis disebutnya itu adalah tokusubo, suatu kondisi jantung yang terjadi akibat stres emosional atau fisik yang sangat kuat. Meskipun terdengar seperti istilah yang puitis, sindrom ini benar-benar nyata dan dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada ataupun sesak napas, seperti itu. Nah, penyebab utamanya adalah lonjakan hormon stres seperti adrenalin yang mendadak dilepaskan dari tubuh saat seorang itu mengalami kejadian yang sangat emosional banget. Nah, misalnya seperti ini, kehilangan seorang yang tercinta ataupun masalah dari keluarga, contoh seperti perceraian ataupun masalah lain-lainnya. Ataupun yang sangat mengejutkan adalah biasanya ada kabar yang sangat-sangat tidak diinginkan dari seseorang. Nah, hormon-hormon ini mempengaruhi cara jantung memompa darah, terutama di bagian bawah bilik kiri jantung, sehingga fungsinya melemah sementara. Tetapi ada menariknya loh. Meskipun gejala ini serius, sindrom ini biasanya tidak disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung dan bisa pulih sepenuhnya dengan penanganan medis dan istirahat yang cukup ataupun meditasi. Nah, selanjutnya kita bahas yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yang sudah tadi kita penjelasannya, di sini pun saya akan apa sih yang terjadi pada jantung kita saat itu. Nah, di sini saya ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pelepasan hormon stres yang sangat berlebihan. Saat seorang mengalami stres emosional yang sangat ekstrim, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin yang sangat kuat yang mengancam jantung kita dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ini dapat mempengaruhi fungsi jantung secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, poin 2, perubahan bentuk dan fungsi jantung. Hormon stres tersebut menyebabkan bagian utama ventrikel kiri jantung di ruangan utama pompa darah. Nah, pada saat itu jantung pun sangat lemah sementara dan membengkak seperti bentuk gurita yang tradisional penangkapan gurita di Jepang. Nah, maka disebut dengan istilah medis tokusubo. Nah, seperti itu. Nah, poin ketiga yaitu gejala mirip serangan jantung. Penderita yang sering mengalami nyeri dada, sesak napas, gejala yang sangat mirip dengan jantung. Namun saat diperiksa tidak ada ditemukannya gejala-gejala. Nah, itulah disebut kenapa penyakit ini sangat mirip dengan jantung tetapi tidak bisa dicek gitu, karena ini sangat bisa disembuhkan juga karena tidak mengancam nyawa juga. Nah, yang keempat, poin keempat, pemulihan umum spontan. Nah, berbeda dari serangan jantung yang saat kita ketahui penyebab kerusakan permanen, kebanyakan kasus ini bisa disembuhkan total dengan beberapa minggu atau dengan pengobatan ataupun dengan perawatan yang tepat. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi gitu tah? Saat emosional kita yang sangat kuat memicu reaksi tubuh yang sangat mirip dengan fight or flight gitu. Respon pun termasuk tekanan darah naik, detak jantung pun sangat kencang dan meningkatkan dan perubahan pada pembuluh darah. Dalam ini, kondisi ekstrim ini bisa menjadi beban sangat besar untuk jantung dan menyebabkan disfungsional sementara. Nah, maka dari itu, dari
semua yang saya di poin-poin itu sangat berbahaya sebetulnya dalam hal segi ini, karena kalau kita tidak mengetahui cara mengenangannya, jantung sangat mompa dan bisa terjadi serangan jantung seperti itu. Maka dari itu kita pun harus tahu seperti apa sih penanganannya gitu. Yang tepatnya kita harus mencari tahu gitu, supaya kita pun bisa menghadapi saat teman kita kah atau kerabat kita kah yang saat keadaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya. Nah, yang tadi kita ketahui dari materi-materi saya sudah jelaskan bahwa di sini pun ada dimana yang sering siapa sih yang sering terjadi jadi penyakit yang kena serangan ini gitu ta. Jadi yang saya tangkap juga dan saya juga cari-cari jurnal bahwa yang sering terjadi adalah perempuan, yaitu dari 50 tahun ke atas, karena pada saat itu perempuan ada mengalami pasca menopause gitu, karena disitulah dinding jantung ataupun dinding itu menipis. Jadi stres yang kita perempuan alami itu menumpuk di situ dan mengalami gejala-gejala itu gitu. Nah, di sini pun ada gejala lain seperti kayak dia itu kehilangan kekasihnya yang selama kehidupan dia, terus ataupun masalah keluarga seperti perceraian, terus ada masalah ekonomi. Lalu dari tidak hal dari itu juga adapun secara fisik gitu, seperti dia itu orang itu sudah mengalami operasi besar, terus mengalami trauma yang tidak bisa dia maafkan, ataupun ya dia itu mengalami cedera yang cukup lama untuk pulihnya. Maka dari itu dia sangat depresi, sangat menyerah dalam kehidupannya. Maka dari itu muncullah gejala-gejala hal itu. Tetapi dari hal semua yang saya bahas itu tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki pun akan terkena penyakit yang sama serupa juga, karena laki-laki yang sama juga seperti dia memendam rasa traumanya, terus stresnya yang sangat menumpuk, maka muncullah buih-buih penyakit itu gitu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu gimana sih cara pengenangannya itu gitu. Nah, pasti yang pertama yang kita harus hadapi adalah cari orang terdekat yang bisa kita percayai dalam kehidupan kita, tentang yang bisa bukan menampung, tetapi yang bisa mengasih saran ataupun menyemangati kehidupan kita saat kita stres gitu. Terus kita mempunyai trauma yang kita pendam, terus kita bisa ceritain yang kita percaya itu gitu, untuk mengurangi rasa tertekannya gitu ataupun rasa stresnya gitu. Karena kalau kita terus ditumpukin di dalam diri kita, maka terjadi penyakit-penyakit itu gitu, ataupun ya broken heart itu pasti ada gitu, pasti nyata juga ke diri kita sendiri gitu. Terus kita pun harus mempunyai lingkungan yang sehat gitu, terus terutama bersih, tidak toksik gitu. Nah, jangan jauh dulu dari keluarga kita, jangan dulu jauh dari lingkungan. Kita pun harus ramah dalam keluarga, karena jika di keluarga pun sudah banyak sekali masalah, mungkin di luarnya pun bakal ke bawah gitu. Maka dari itu kita pun ya sering-seringlah bercerita ataupun sharing lah dengan teman-teman kita atau kerabat-kerabat yang terdekat gitu, karena jika hal itu pun terus dipendam, maka muncullah buih-buih itu. Dari itu selanjutnya kayak kita pun kayak cari-carilah di jurnal-jurnal tentang cara pengenangannya, cara kayak ataupun biasanya kalau dari zaman dulu itu ada obat herbalnya untuk bisa sehat ataupun yang bisa nyehatin tubuh kita gitu dari penyakit-penyakit itu. Nah, maka dari itu yang paling utamanya adalah hindari ataupun jangan apapun dari setiap omongan orang itu dipikirkan ataupun membuat kita stres. Maka dari itu kita terus menyimpan semua pikiran orang yang tidak enak di hati kita ataupun pikiran kita, itu bisa mengancam penyakit broken heart itu nyata seperti itu. Nah,
Yang terakhir sudah di ujung materi, yaitu kesimpulan. Nah, sindrom broken heart atau Takotsubo adalah kondisi medis nyata yang menunjukkan bahwa emosi kuat dapat mempengaruhi fungsi jantung secara langsung gitu. Meski gejalanya menyerupai serangan jantung, sindrom ini biasanya bersifat sementara dan bisa pulih dengan pengobatan ataupun istirahat yang maksimal mungkin. Stres emosional yang sangat berat ataupun baik dari kesedihan maupun kejutan, bahagia dapat memicu pelepasan hormon yang melepaskan otot jantung kita. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan emosional kita sangat penting dengan menjaga kesehatan fisik. Karena jantung tidak hanya bekerja berdasarkan fisik, tetapi juga sangat berpengaruh oleh pikiran dan perasaan kita. Maka, pelajarilah pengolahan stres dan menjaga keseimbangan emosional adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat. Nah, dicukupkan, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.